Halo semuanya, di episode kali ini kita akan mengulas mengenai kisah pembunuhan terhadap anak angkat yang ternyata dilakukan oleh ibu angkat yang telah mengadopsinya. Simak keseruan kisah ini ya. Jangan lupa dibantu untuk subscribe ya. Kisah tragis ini terjadi di kota Denpasar, Bali dan sempat heboh hingga melibatkan Komnas Perlindungan Anak. Awalnya sebut saja AN adalah anak dari keluarga tidak mampu. AN adalah anak dari pasangan HA dan AR yang tidak mampu membayar biaya persalinan karena memang kondisi mereka yang terbatas dan miskin. Akhirnya mereka dipertemukan dengan orang yang bersedia mengangkat anak kedua dari pasangan itu. Dan orang tersebut adalah MCM yang merupakan perempuan parubaya bersuamikan DS, seorang warga negara asing. MCM dan DS sebenarnya sudah memiliki anak dari buah pernikahan sebelumnya. Anak pertama lahir dari suami yang pertama yang telah meninggalkannya. Dan anak kedua dari suami keduanya yaitu DS yang konon melakukan pemberkatan nikah setelah anak mereka berusia 7 tahun. Singkat cerita, MCN dan DS akhirnya mengadopsi AN dan menjadikannya anak angkat. Artinya AN adalah anak ketiga mereka ya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja dan tidak ada masalah, hingga AN duduk di kelas 3 sekolah dasar. Pada masa itu, keluarga MCM dan DS mengalami kesulitan ekonomi, sebab DS yang sebelumnya bekerja di perusahaan pertambangan telah pensiun. Jadi, praktis pasangan ini tidak memiliki penghasilan dan hanya mengandalkan sisa tabungan untuk menghidupi keluarga mereka yang terdiri dari 5 anggota keluarga. Kondisi makin terpuruk ketika DS meninggal dunia dan praktis keadaan keluarga mereka makin kacau. Rumah tak terurus, di tengah kondisi buruk itu MCM sebagai orang tua angkat AN menjadi lebih mudah marah dan emosional. Tak jarang AN yang masih berusia 9 tahun ini disuruh bekerja membersihkan rumah, memberi makan kucing dan anjing mereka, serta membersihkan kandang ayam, dan banyak lagi pekerjaan yang lainnya. Sungguh tega ya MCM ini. Situasi bertambah memilukan karena AN yang berusia masih belia itu sering datang ke sekolah dalam kondisi tubuh yang kotor, berantakan, dan tak terurus. Kekerasan demi kekerasan baik fisik dan verbal diterima AN yang masih anak-anak itu. Tak jarang MCM memukul dan menyiksa gadis kecil itu sehingga terlihat bekas-bekas penyiksaannya. Kejadian makin sulit dimengerti oleh banyak kalangan sebab AN dinyatakan hilang oleh kakaknya sendiri pada tanggal 17 Juni 2015. Bahkan kakak angkat AN yang bernama YV ini membuat fanpage di Facebook untuk mengumumkan kehilangan AN dan memohon khalayak ataupun orang-orang untuk memberikan informasi jika menemukannya. AN terlihat di depan rumah orang yang melihatnya ialah YV dan MG, kakaknya sendiri. Karena tidak kunjung pulang hingga sore, keluarganya melaporkan soal kehilangan tersebut ke pihak kepolisian. Tetap simak kasus ini ya, karena nanti endingnya akan justru tak terduga dan mind-blowing banget. Tim pencari AN mencari keberadaan bocah itu di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Tim ini merupakan gabungan dari Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek, serta aparat setempat. Polisi juga mengerahkan anjing pelacak untuk mengetahui arah perjalanan keluar rumah. Namun anjing pelacak hanya berputar-putar di sekitar rumah. Tak berselang lama, tim Komnas HAM Perlindungan Anak mendatangi Polresta Denpasar sebab melakukan kerjasama dalam menemukan AN di sana. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak melalui salah satu perwakilannya menyatakan kondisi keluarga AN tidak baik dari segi tempat tinggalnya hingga orang dewasa yang mengasuhnya. Diperoleh informasi sikap temperamental oleh MCM itu diduga menjadi salah satu pemicu hilangnya anak tersebut. Lalu berdasarkan hasil investigasi orang terdekat,
AN kerap mengalami penyiksaan baik fisik maupun mental. Sementara itu, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Denpasar mendatangi Polsek Denpasar Timur untuk mengetahui perkembangan AN. Kekhawatiran dari tim perempuan dan pemberdayaan anak itu ialah hilangnya AN bukan karena diculik atau melarikan diri, melainkan ada hal lain yang lebih mencurigakan. Kondisi ini dinyatakan oleh pendamping hukum Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak tanpa mencurigai siapapun termasuk ibu angkat dan keluarganya. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan pun kala itu juga mengunjungi rumah AN, namun ibu angkat AN, MCM dan keluarganya menolak untuk menemuinya. Akhirnya setelah melalui pencarian dan proses yang panjang serta melelahkan, hingga tersebar di berbagai media, pihak berwajib menemukan AN tewas terkubur di halaman belakang rumahnya. Jasadnya sudah dalam kondisi yang membusuk. Jenazahnya pun segera diotopsi di instalasi forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, Bali. Masya Allah ya, menyedihkan sekali. Penelusuran dan berbagai bukti janggal yang diperoleh makin jelas dan mengarah pada MCM ibu angkat dari AN sendiri, dan ternyata dialah yang membunuh AN dan bekerja sama dengan pembantunya bernama AT. Waduh, serem banget ya. Mereka berdua membunuh AN dengan mencekiknya lalu menguburnya di belakang rumah. Adapun motif pembunuhan yang dilakukan oleh MCM dan AT pembantunya adalah karena harta warisan yang akan jatuh ke tangan AN dari mendiang almarhum suaminya. Diduga MCM sebenarnya sudah merencanakan hal ini jauh-jauh hari, namun akhirnya upaya jahatnya terungkap. Atas kasus ini, MCM selaku ibu angkat dari almarhumah AN dijerat hukuman seumur hidup, dan pembantu yang ikut berperan dalam pembunuhan AN pun dihukum selama 10 tahun. Kalau teman-teman tahu kasus ini, luar biasa heboh di berbagai media saat itu ya. Tulis komentar kalian di kolom komentar ya untuk kasus ini. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Jangan lupa subscribe dan komentar kalian ya. Sampai jumpa di episode kasus pembunuhan selanjutnya ya.